Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, yang saat ini telah ditugaskan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Dan saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-42, dalam tema jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi hamba-Mu, menaruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, diperdengarkan kepada jemaat dimanapun mereka berada, terutama tentang kebenaran firman Tuhan yang kiranya meneguhkan iman jemaat, menguatkan mereka, bahkan menginspirasi kehidupan mereka untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Karena itu kuasai kami semua dengan Roh-Mu, hamba-Mu yang memberitakan, tapi juga jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan video ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 37 sampai ayatnya yang ke-42, dalam perikop hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat"? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Allah, sebab hanya dengan kemurahan Tuhan kita boleh ada di bulan Februari di tahun 2023. Menurut penanggalan Cina, tahun 2023 ini adalah tahun kelinci air. Dikandung maksud bahwa tahun ini penuh dengan kemakmuran, ketenangan, dan keberuntungan. Nah, saudara yang kekasih, pasti orang akan bertanya,
Kalau tahun 2023 ini adalah tahun kemakmuran, tahun ketenangan dan tahun keberuntungan, mengapa di awal tahun 2023, di penghujung bulan Januari, terjadi bencana di daerah kita di kota Manado? Ada longsor, ada banjir, sehingga ada saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, bahkan saudara yang mereka kasihi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita yakin bahwa tahun 2023 ini adalah tahun anugerah Tuhan. Sekaligus adalah tahun yang misteri. Kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi di depan kita. Kita punya keyakinan bahwa tahun ini adalah tahun penuh dengan berkat Tuhan. Tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan Allah. Sekalipun misteri. Tapi kita percaya saudara, ketika kita memanfaatkan hidup, waktu yang Tuhan berikan bagi kita dengan baik, ketika kita mau bekerja keras, ketika kita mau berusaha, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan ketika kita selalu akrab dengan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Allah, maka kita percaya tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan bagi kita. Akan menjadi tahun yang penuh dengan ketenangan, bahkan kemakmuran serta kesejahteraan, juga berkat Tuhan, itu yang akan kita nikmati. Karena kita hanyalah ciptaan Tuhan. Tuhan adalah Sang Halik, pengatur, pengendali alam semesta ini. Hidup kita, mati kita pun ada dalam tangan Tuhan. Karena itu tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita percaya Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan, mengatur hidup kita, mengatur alam semesta, bahkan segala sesuatu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Injil Lukas. Kitab Lukas ini dikelompokkan sebagai kitab Injil sinoptis. Injil sinopsis. Artinya bahwa Injil yang sama dengan Matius, Markus, Lukas yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, menceritakan tentang kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, bahkan penderitaan dan kematian Yesus, juga yang mengisahkan tentang kebangkitan Yesus, bahkan sampai Yesus naik ke sorga. Nah, itu saudara Injil sinopsis. Walaupun penulis berbeda, tetapi isinya itu sama, menceritakan tentang eksistensi Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara yang kekasih, dalam pelayanan Yesus banyak mengajar banyak orang. Yesus dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan dalam konteks Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42 ini, Yesus mengajar umat Tuhan, murid Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk tidak menghakimi, untuk tidak menghukum. Saudara yang kekasih, salah satu sifat manusia adalah angkuh, yaitu sombong. Manusia seringkali merasa lebih hebat dari orang lain. Manusia seringkali merasa lebih kuat, lebih populer dari orang lain. Merasa lebih pintar, lebih jago daripada orang lain. Dan menganggap orang lain itu sepele. Menganggap orang lain itu tidak punya apa-apa. Apalagi saudara, ketika Tuhan memberkati orang itu dengan wajah yang cantik, wajah yang tampan, dengan kekayaan, dengan harta benda, dengan kedudukan, jabatan, kekuasaan, dengan popularitas, maka orang itu akan merasa dialah yang paling hebat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehebatan, dalam keangkuhan, dalam kesombongan, seringkali kita suka menjudge orang lain. Kita menghakimi orang lain. Kita merasa pandang enteng terhadap orang lain. Nah, itu yang sering kali terjadi.
Namun firman Tuhan mengatakan jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Saudara yang kekasih, ketika dalam satu komunitas yang paling kecil keluarga, sudah ada perasaan saling menghakimi, menganggap satu lebih hebat dari yang lain, menganggap satu lebih kuat dari yang lain. Dalam keluarga, ketika istri merasa lebih hebat dari suami, gaji istri lebih banyak dari suami, atau gaji suami lebih banyak dari istri, ada rasa pandang enteng meremehkan pasangan hidup. Itu saudara adalah awal perpecahan. Itu adalah hal yang membuat rumah tangga itu selalu konflik. Bahkan terkadang anak-anak merasa lebih hebat dari orang tua, merasa lebih pintar dari orang tua. Apalagi soal ilmu pengetahuan, soal IT saudara. Kadang anak merasa lebih hebat dari orang tua. Saudara ingat, anak sehebat apapun, walaupun dari soal IT, teknologi dia lebih hebat dari orang tua. Tapi soal pengalaman masih orang tua yang lebih hebat. Karena itu anak-anak harus mendengarkan nasihat orang tua. Harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Karena sekali lagi, pengalaman orang tua itu lebih hebat. Apa yang disampaikan oleh orang tua itu berdasarkan pengalaman. Dan ingat, semua orang tua sudah pernah jadi anak-anak. Sudah pernah jadi anak muda. Tapi semua anak muda belum pernah jadi orang tua. Karena itu, adik-adik sekalian, kalau ada pemuda remaja yang mendengarkan khotbah ini, dengarkan nasihat orang tuamu. Dan orang tua nasihatilah anak-anakmu supaya menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah saudara, jangan menghakimi. Jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Saya katakan dalam komunitas yang kecil keluarga, kalau hal itu teralami, maka itu adalah sumber konflik, sumber pertengkaran, bahkan perpecahan. Maka demikian pula dalam jemaat, dalam gereja Tuhan, dalam masyarakat. Kalau ada anggota jemaat, anggota masyarakat rasa lebih hebat dari orang lain, maka dia akan dikucilkan oleh komunitas yang tinggal dengan dia. Apalagi pelayan khusus saudara, kadang merasa bahwa dia yang paling hebat dari semua rekan-rekan pelayan. Saudara, itu bukan jempol begini tapi jempol begini. Karena itu adalah awal dari perpecahan. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita saudara untuk saling merendahkan satu dengan yang lain. Yesus dia merelakan diri membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda kerendahan hati. Yesus dia mengosongkan diri menjadi rupa sebagai seorang hamba, padahal Yesus adalah raja di atas segala raja. Tapi Yesus mengajarkan supaya kita tidak menjadi angkuh, tidak menjadi sombong, dan tidak saling menghakimi, tetapi ada kerendahan hati, supaya ada kedamaian, ada ketenangan, ada rasa sukacita di komunitas manapun kita hadir dan kita beradaptasi dengan orang lain. Nah saudara yang kekasih, karena itu juga Yesus mengatakan bahwa dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Saudara, orang buta dituntun oleh orang buta, dikatakan akan jatuh ke dalam lubang kalau tidak tahu jalannya. Nah saudara yang kekasih, kalau dua-dua sombong, si A sombong, si B sombong, maka dua-dua akan jatuh. Dua-dua akan terperosok dalam kebinasaan, dalam hidup yang sia-sia. Kalau dalam keluarga, dalam satu persekutuan jemaat, saling menyombongkan diri, itu sia-sia. Kalau si A, dia hidup dengan segala keangkuhan, satu hidup dalam kesombongan, pasti akan jatuh sia-sia. Kalau dalam persekutuan ada orang yang iri hati, ada orang yang dengki, yang pamarah, pasti sama-sama akan jatuh. Kalau satu koncudu, satu kikir, pasti semua sia-sia, tidak ada DP guna saudara. Artinya bahwa kalau kita hidup dalam dosa,
kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka itu adalah sia-sia. Sebab standar hidup orang beriman itu adalah firman Tuhan. Ukuran hidup kita adalah sesuai dengan Taurat Tuhan, perintah Tuhan yang dituliskan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Alkitab. Standar hidup kita bukan menurut ukuran orang, ukuran manusia, tapi sekali lagi menurut ukuran Tuhan. Nah, karena itu saudara yang kekasih, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, lakukan apa yang baik, kerjakan apa yang benar. Terjemahkanlah kehendak firman Tuhan dalam kehidupan nyata setiap hari. Sekalipun tidak mudah, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, tapi kita yakin ketika hati kita dikuasai oleh Roh Tuhan, pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, firman selalu menjadi makanan rohani bagi kita. Tidak ada yang mustahil. Kita akan lakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan, dan kita mampu merendahkan hati, merendahkan diri, bukan dalam keangkuhan, bukan saling menghakimi, saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kemudian lagi saudara dikatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat, pelajarannya akan sama dengan gurunya. Sekali lagi bahwa ini mengajarkan tentang kerendahan hati. Bahwa sebenarnya seorang guru itu ilmunya lebih tinggi dari murid. Pengalamannya juga lebih tinggi dari muridnya. Tapi ketika murid ini belajar sudah tamat, dia akan menjadi seperti gurunya. Bahkan terkadang ada murid dia melebihi kepintaran dari gurunya. Nah, saudara, hal ini mau mengatakan bahwa hidup kita manusia harus merendahkan diri. Karena seperti filosofi padi itu semakin menguning, semakin tua, maka dia akan semakin merunduk. Semakin ke bawah, bukan semakin ke atas. Maka itulah juga hidup kita. Musim akan selalu berganti. Generasi juga akan berganti, saudara. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Karena itu, saudara, jangan kita menyombongkan diri. Kita harus memiliki kerendahan hati, merendahkan diri sama seperti Yesus Kristus, agar supaya kehidupan kita menjadi hidup yang bermanfaat, berfaedah, memberi nilai yang baik kepada orang lain. Dan terakhir, saudara, dikatakan bahwa mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Saudaraku, selumbar itu adalah benda yang sangat kecil. Itu diibaratkan atau sama dengan serbuk kayu. Kalau kita melihat seseorang atau tukang, dia sementara gergaji kayu, maka ada serbuk-serbuk yang kecil. Dan itu dikatakan adalah selumbar sangat-sangat kecil. Sementara balok itu adalah kayu yang besar. Bahkan ketika orang buat rumah, selalu ada tiang raja yang ada di tengah-tengah. Besar, saudara. Itu digambarkan sebagai balok. Nah, bayangkan selumbar di mata orang lain. Orang boleh lihat, tapi balok yang ada di mata kita tidak bisa kita lihat. Kesalahan yang ada dalam diri orang lain, sekecil apapun orang boleh perhatikan. Tapi kesalahan yang ada dalam diri kita, kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa pahami siapa kita. Padahal orang sobeking kesalahan. Dan kita sering kali menilai orang, menghakimi orang bahwa dia yang paling bersalah. Dia yang paling berdosa. Belum tentu, saudara. Karena kita sering kali menilai orang secara subjektif, bukan objektif. Kita menilai orang itu sesuai dengan mindsetnya kita, dengan pandangan kita, dengan mata kita, dengan ukuran kita. Kita tidak tahu seperti apa sebenarnya orang itu. Kita sering kali salah kaprah, salah menilai, salah menentukan orang lain, saudara. Dan seperti yang saya katakan, bahwa
kita selalu merasa lebih hebat dari orang lain. Seireen, nyaku paling hebat, nyaku paling jago, saudara. Itulah yang sering kali terjadi. Dan itu semua akan menghancurkan kehidupan kita. Karena ketika itu ada, maka itu adalah sumber konflik, sumber pertengkaran, dan sumber perpecahan. Tapi sebaliknya, ketika orang selalu merendahkan diri, merasa tidak punya apa-apa, merasa bahwa dengan orang lain itu adalah sahabat, dengan orang lain itu adalah teman, yang menjadi tempat bagi kita untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi, kita bisa menjalin hubungan yang baik. Maka di situ saudara kita merasakan ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketentraman. Karena itu perenungan kita saat ini dengan tema jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Saudara, ada sebuah cerita. Dikatakan ada seorang kritikus seni. Dia sudah punya banyak pengalaman di event-event yang sangat besar. Dia selalu menjadi tim penilai, tim pembanding, jadi juri, menilai karya seni dari orang lain. Nah, suatu ketika saudara, si kritikus seni ini, dia dipanggil untuk atau dipercayakan untuk menjadi tim penilai dalam event yang besar yang pertunjukan pada waktu itu. Nah, saking saudara si kritikus seni ini semakin hari dia semakin usur, semakin lanjut usia, dia banyak membaca buku-buku, akhirnya matanya menjadi kabur. Dia harus memakai kacamata agar supaya dia bisa melihat dengan jelas. Nah, saudara, sampailah si kritikus seni ini di sebuah event yang sangat besar, pertunjukan seni yang menampilkan lukisan-lukisan yang sangat hebat. Nah, saudara, si kritikus seni ini, dia mulai mengamati satu persatu lukisan yang sudah terpampang begitu indah dan begitu ramai dalam satu pertunjukan. Dan dengan kritik yang pedas, dia selalu mengatakan bahwa lukisan ini tidak baik, lukisan ini tidak punya nilai seni yang bagus, lukisan ini buruk, dan seterusnya. Artinya bahwa si kritikus seni ini selalu menilai, melihat lukisan itu buruk dan memberi nilai yang tidak bagus karena dia tidak memakai kacamata untuk melihat dengan jelas hasil dari lukisan orang yang ditampilkan dalam pertunjukan itu. Nah, sampailah si kritikus seni ini pada sebuah figura yang berwarna keemasan. Maka dia mulai mendekatkan wajahnya di figura itu. Dia melihat dengan seksama. Dan dia melihat betapa buruknya lukisan yang ia lihat di figura keemasan itu. Kemudian saudara, si kritikus seni ini dia menjadi marah. Dan dia katakan bahwa lukisan ini tidak pantas ditampilkan dalam pameran lukisan dengan event yang besar. Lukisan yang ia lihat itu sangat buruk, tidak ada nilai seni. Sehingga dia datang kepada penyelenggara dan dia melampiaskan amarahnya. Karena dia katakan lukisan yang ada di figura berwarna keemasan itu sangat jelek, sangat buruk, dan tidak punya nilai seni yang baik. Nah, saudara yang kekasih, di saat itu istrinya mendekati si kritikus seni ini dan mengatakan, sayang, itu bukanlah sebuah lukisan, tapi itu adalah wajahmu. Engkau marah dan terlihat dari cermin itu bahwa mukamu sangat jelek, mukamu sangat buruk, dan tidak punya nilai seni yang baik. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita seperti itu. Kita mengatakan orang lain jelek, orang lain itu buruk, orang lain itu susah, orang lain itu tidak punya pengaruh dan tidak punya nilai seni kehidupan yang baik. Kita menganggap diri yang paling hebat. Justru kita mengkritik diri kita. Kita melihat keburukan kita.
Kita melihat wajah kita yang buruk, yang penuh dengan amarah, yang penuh dengan iri hati, yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan akar pahit, saudara. Dan kita lampiaskan itu kepada orang lain. Padahal justru kitalah penyebab keburukan, kejelekan itu. Nah, karena itu sekali lagi, firman katakan jangan menghakimi, agar supaya engkau tidak dihakimi. Karena hakim yang adil hanyalah Tuhan Allah. Penghakiman itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita manusia. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Maka marilah kita selalu mengintrospeksi kehidupan kita. Mari selalu kita melihat dalam diri kita apakah kita sudah benar atau tidak. No? Orang Manado bilang bak kaca dulu baru bicara. Bak kaca dulu baru banyak ngomong, saudara. Artinya melihat ke dalam diri. Ingat, di atas awan masih ada langit. Bukan kita yang terhebat, bukan kita yang terkuat, bukan kita yang di atas segala-galanya. Yang di atas segalanya adalah Tuhan Allah. Dialah Allah yang kita sembah, dialah hakim yang menghakimi, yang menjudge orang. Bahkan dialah Tuhan yang kita imani adalah Allah yang pengasih, penyayang, yang senantiasa menyertai dan menjaga kita. Kita yakin, saudara, tahun 2023 ini kita akan diberkati. Kita akan mengalami kemakmuran, kita akan mengalami ketenangan, kita akan mengalami keberuntungan. Asalkan kita setia kepada Tuhan, manfaatkan waktu dengan baik, pergunakan talenta, skill, potensi kita dengan benar, dan lakukanlah apa yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Hiduplah akrab, dekat dengan Tuhan, fokuskanlah hidup kita, kerja kita, pelayanan kita untuk Tuhan. Maka segala apa yang kita harapkan itu akan kita nikmati. Di tahun 2003 terutama berkat Tuhan Dia berikan bagi kita. Dan kita berharap supaya kekuatan, kesehatan, umur panjang juga menjadi bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, ajaib. Engkau selalu mengingatkan kami, Engkau selalu menegur kami, menyapa kami melalui firman Tuhan. Maka kiranya firman yang kami renungkan saat ini, yang sudah kami dengar bersama-sama, dimanapun saudara-saudara kami berada, memberkati mereka, menguatkan mereka, bahkan mengoreksi kehidupan, supaya tetap mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan tidak menjadi angku dengan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hidup kami, bahkan juga gereja kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan kuatkan, pulihkan, sembuhkan. Ada jaminan yang kekal di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan Immanuel beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pemerintah bangsa kami, pemerintah daerah kami, pemerintah kota Manado diberkati oleh Tuhan. Gereja Masih Injili di Minahasa pun diberkati oleh Tuhan. Bahkan percaya bahwa Tuhan, Engkau sendiri hadir dalam hidup kami, bersama saudara-saudara kami yang mengalami bencana, banjir dan longsor. Kiranya melalui kami yang tidak mengalaminya, kami bisa membantu, meringankan beban mereka. Ada kepedulian dan kepekaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa. Dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikan like, jempol, juga berikan komentar yang membangun, dan jika berkenan, bagikanlah video ini kepada saudara-saudara kita melalui media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk selalu mendapatkan update dari video saya. Tuhan Yesus memberkati.